3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau berkelimpahan dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan. Baik, mari kita lihat lagi akan hukum tabur tuai, dan saya yakin ini mesti kuat dalam hidup kita. Kembali, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Alkitab berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi ini hukum berlaku selama bumi masih ada. Dan Tuhan mengajar kepada kita supaya kita menjadi seorang petani yang baik. Karena itulah Alkitab mengatakan di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kalau engkau ingin diberkati, menikmati hasil tuaian saudara, kita harus kerja keras. Untuk apa? Untuk menabur, mengelola, mengolah tanah yang Tuhan berikan. Dan ini merupakan sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Mari teruskan lagi. Lukas pasal yang ke-6. Yesus mengatakan, dia mengulang lagi, dia menyebut lagi akan hukum tabur tuai ini dalam ekspresi yang sedikit berbeda. Tapi dia berkata, Lukas 6:38, Alkitab berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bahasa Inggrisnya dikatakan shall man, maka manusia akan mencurahkan itu ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lihat, yang engkau tabur akan engkau tuai. Engkau mengukur orang seperti apa, engkau akan diukur seperti itu. Nah, bukankah ini sama dengan yang kita sudah baca di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12, ketika Alkitab berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, dia berkata, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum tabur tuai ini berlaku. Dan Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang kikir, dia akan juga menuai kekikiran orang lain. Orang yang murah hati akan menuai juga kemurahan hati dari Tuhan dan juga dari orang-orang lain. Ini prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus menabur dengan baik supaya kita menuai juga dengan baik. Nah, Filipi pasal yang ke-4. Rasul Paulus memberikan akan pujian kepada jemaat ini oleh karena understanding, pemahamannya akan tabur tuai yang luar biasa. Filipi 4, perhatikan ayat yang ke-15. Filipi pasal 4 ayat yang ke-15. Alkitab mengatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Kalau Anda baca, ini akan membuktikan bahwa dia bicara soal persembahan yang diberikan oleh orang Filipi. Ayat berikutnya, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, sebetulnya istilahnya bukan hutang dan piutang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan giving and receiving, memberi dan menerima. Rupanya ketika awal-awal dia melayani di daerah Makedonia atau di daerah sekitar tempat itu, hanya jemaat Filipi yang tahu soal giving and receiving, memberi dan menerima. Ini apa? Inilah hukum tabur tuai, yang engkau beri, engkau akan juga menerimanya. Giving and receiving. Nah, dalam kehidupan kita,
ini merupakan sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Ingat, apapun yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukan itu. Nah, Alkitab penuh dengan berbagai kisah yang menarik. Abraham contohnya. Saya pelajari bahwa Abraham itu dalam hidupnya, itu ada hukum tabur tuai yang dia kerjakan dalam hidupnya. Contoh, kita sudah membaca bahwa Abraham itu ternyata adalah orang yang sangat kaya. Dia diberkati oleh Tuhan dan sedemikian rupa sehingga dikatakan Abraham itu adalah orang yang kaya. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-24 untuk mengingatkan saudara akan betapa diberkatinya Abraham itu. Dalam Kejadian pasal 24 ayat yang ke-35 Alkitab mengatakan, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, maksudnya Abraham, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, onta dan keledai. Artinya dulu ketika Abraham itu keluar dari tanah leluhurnya Ur Kasdim, dia belum kaya. Kalau sudah kaya, kenapa Eliezer berkata bahwa Abraham sekarang telah menjadi kaya? Kalau sekarang telah menjadi kaya, artinya dulu dia waktu keluar, dia tidak punya apa-apa. Nah, tetapi jangan lupa bahwa apa yang dinikmati Abraham itu ternyata bukan semata-mata asal Tuhan memberkati. Dalam hidupnya, dia sudah pernah menaburkan sesuatu yang baik. Kepada siapa? Kepada Lot. Lot sebetulnya tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk diajak serta. Tetapi Abraham dengan inisiatifnya sendiri dia bawa keponakannya. Dan akhirnya, saya rasa juga pengaruh dari bapaknya Terah. Tapi akhirnya menimbulkan masalah. Tapi Lot juga sama miskinnya. Tapi karena dia ikut Abraham, dia ikut kena akibat berkat yang Allah berikan kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 Alkitab mengatakan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Artinya lihat, berkat yang Lot terima itu karena kebersamaannya bersama dengan Abraham. Dengan kata lain, sudah ada jejak Abraham dalam hidup orang yang bernama Lot ini. Sehingga ketika Alkitab berkata Abraham diberkati, jelas oleh karena dia pernah memberkati orang yang bernama Lot, sekalipun mungkin tidak secara langsung. Nah, sekarang perhatikan pada peristiwa ketika Abraham akan mendapatkan anak perjanjian, yaitu dia mendapatkan akan Ishak. Menarik sekali bahwa cerita dia mendapatkan anak itu sebetulnya merupakan sesuatu yang sudah dinanti-nantikan begitu lama oleh Abraham dan Sarai. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Sebelum Abraham mendapatkan akan anak perjanjian, dia mesti menabur dulu. Yang dia tabur apa? Lihat di Kejadian pasal 20 ayat 17 dikatakan, lalu Abraham, dia berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, dikatakan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah istri Abraham itu. Lalu di pasal 21 dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi ketika Ishak diberikan kepada Abraham, itu sebetulnya bukan semata-mata asal diberi, tapi Alkitab mengatakan Abraham sudah menabur sesuatu, yaitu dia mendoakan orang-orang yang mandul sampai mereka punya anak. Lalu akibatnya dia sendiri kemudian diberkati oleh Tuhan dan dia sendiri punya anak. Lihat, ada hukum tabur tuai yang tidak pernah bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, selama bumi masih ada, hukum ini tetap berlaku dan kita harus melakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan kita juga adalah
juga bertindak seperti seorang penabur yang luar biasa. Coba buka dalam Matius pasal yang ke-25. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ada sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Matius pasal 25, lihat pada ayat yang ke-14 mulai. Ini perumpamaan tentang talenta yang saya percaya semua kita sudah pernah membacanya. Matius 25, lihat pada ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dengan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, Anda perhatikan ini. Tuan itu mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Lalu setelah dia kembali, Alkitab mengatakan bahwa tuan itu kembali, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Artinya, yang sudah dia berikan kepada mereka, yang dia taburkan kepada mereka, dia buat perhitungan. Dia ingin terima akan tuaiannya. Lihat pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Lalu perhatikan reaksi dari Tuan ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, ternyata ini sebetulnya kan salah, saudara. Kalau Anda perhatikan ya, hamba yang jahat ini beranggapan tuannya tidak menabur tapi ingin menuai, ya, tidak menanam tapi ingin memungut. Padahal kalau Anda baca sebelumnya, itu harta adalah harta tuannya yang dipercayakan kepada mereka. Dia tidak mengerti bahwa tuan itu seperti seorang petani yang dia ketika dia taburkan sesuatu, dia mau memungut hasilnya atau menuai hasilnya. Nah, di sini orang Kristen harus waspada. Jangan kita salah mengerti seperti hamba yang jahat yang berkata begini, kamu berpikir bahwa Tuhan itu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Salah, dia menabur. Dia menabur di 5 talenta, di 2 talenta, bahkan juga di 1 talenta. Dia beranggapan tuannya atau Tuhan tidak memungut di tempat dia tidak menanam. Salah juga, Tuhan menanam. Dia menanam 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, ayat berikutnya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya
sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Lihat, dia ingin suatu tuaian juga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena ini hukum yang luar biasa. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi benar sekali perkataan Yesus yang berkata, isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi adalah hukum tabur tuai. Yang engkau mau orang kerjakan, lakukan kepadamu, kerjakan kepada mereka. Nah, perhatikan, tuan ini pasti gambaran daripada Tuhan sendiri. Ingat, dia menabur, dia menanam. Dia menabur apa? Dia menanam, dia menabur 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ketika dia balik, dia mengharapkan akan hasilnya. Nah, ini berlaku di dalam kehidupan kita. Anda dan saya harus memahami bahwa hukum ini berlaku kuat di dalam kehidupan kita. Lihat yang terakhir sekarang di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, kembali Tuhan bicara soal hukum tabur tuai dalam kehidupan kita. Markus 4 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus 4, lihat mulai ayat yang ke-26, Alkitab berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Perhatikan, ini soal kerajaan Allah. Kembali soal orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai, sudah tiba. Jadi inilah kerajaan Allah. Kerajaan itu berlaku hukum tabur tuai. Yang engkau tabur akan engkau tuai. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. Nah, apa yang engkau inginkan engkau tuai, saudara? Kita harus bertanya terbalik, ya. Apa yang engkau inginkan suatu hari engkau tuai? Apapun itu. Mulai taburkan sesuatu hari ini, sebagaimana yang engkau inginkan engkau tuai suatu hari. Engkau ingin menuai akan kemurahan atau kebajikan, tabur kebajikan dan kemurahan. Engkau ingin menikmati akan tuaian kelimpahan secara materi, belajar menabur secara materi. Engkau ingin menuai perhatian, taburi perhatian yang baik kepada orang-orang yang bisa engkau taburi perhatian itu. Apapun pokoknya yang saudara dan saya inginkan satu hari merupakan tuaianmu yang luar biasa, lakukan sekarang. Dalam hal materi, dalam hal jasmani, dalam hal rohani, semuanya berlaku di dalam kehidupan kita. Mari jadi penabur yang baik, supaya engkau jadi penuai yang menikmati yang terbaik dari Tuhan. God bless you.